yogis practice vipassana meditation diligently according to the Satipatthana Sutta, the four foundations of mindfulness. The four foundations of mindfulness are Kaya Nupassana, mindfulness on the body, Vedana Nupassana, mindfulness on the feelings, Citta Nupassana, mindfulness on the consciousness, Dhamma Nupassana, mindfulness on the Dhamma. According to these four foundations of mindfulness, we yogis practice meditation, vipassana meditation diligently. When we practice meditation diligently, this means we trying to tame our mind, or we trying to train our mind with the four foundations of mindfulness. Because we are living in the sensual pleasure world, that's why we are very much delighted in the sensual pleasure. That's why to get out of sensual pleasure, what the Buddha taught, to get out of from suffering, we try to train our mind with the four foundations of mindfulness. Yogi-yogi kita berlatih meditasi vipassana dengan rajin berdasarkan kepada Satipatthana Sutta, yaitu 4 landasan perhatian penuh. 4 landasan perhatian penuh tersebut adalah yang pertama, Kaya Nupassana, yaitu perhatian penuh terhadap tubuh. Yang kedua adalah Vedana Nupassana, atau perhatian penuh terhadap perasaan. Yang ketiga adalah Citta Nupassana, atau perhatian penuh terhadap kesadaran. Dan yang keempat adalah Dhamma Nupassana, atau perhatian penuh terhadap Dhamma. Berdasarkan kepada 4 landasan perhatian penuh tersebut, yogi berlatih meditasi vipassana dengan tekun. Ketika berlatih meditasi dengan tekun di sini artinya adalah mencoba untuk menjinakkan batin kita, atau dengan kata lain mencoba untuk melatih batin kita dengan 4 landasan perhatian penuh tersebut. Karena kita hidup di alam yang penuh dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Oleh karena itulah maka kita menjadi terpikat terhadap kesenangan-kesenangan duniawi tersebut. Untuk dapat keluar dari kesenangan-kesenangan duniawi itu, apa yang Sang Buddha ajarkan adalah untuk dapat keluar dari penderitaan, maka kita mencoba berlatih untuk melatih batin kita dengan 4 landasan perhatian penuh. It is not that easy to train our mind with the four foundations of mindfulness, because we are enlightened ones are very much delighted in the sensual pleasure. Then our mind is so quick and so fast. So when we really practice meditation diligently, we understand very much
whether or not it is easy. It is not that easy to train our mind. So, according to the instruction given by the Buddha, when we take note of the present object closely, our mind at the moment doesn't stay. Even though we try to keep our mind on the present object firmly, our mind goes everywhere. Mostly, the mind goes back to the sensual pleasure world. So, that's why it is not that easy to train our mind. Adalah tidak mudah untuk melatih batin kita dengan menggunakan 4 landasan perhatian penuh tersebut, karena kita belumlah tercerahkan. Kita selalu terpikat terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Dengan demikian, ketika kita mencoba berlatih meditasi dengan tekun, kita akan mengerti apakah hal itu dapat dilakukan dengan mudah ataupun susah. Adalah tidak mudah untuk melatih batin kita berdasarkan kepada instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha untuk mencatat objek-objek yang ada di saat ini dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh, maka pada saat itu batin kita tidaklah tinggal di objek tersebut. Ketika kita mencoba untuk menjaga batin kita kepada objek yang ada di saat itu dengan kokoh, batin kita cenderung untuk berada pergi kian kemari. Sebagian besar batin kita akan kembali kepada kesenangan-kesenangan duniawi tersebut. Oleh karena itulah mengapa melatih batin kita adalah tidak mudah. While we are noting rising and falling of the abdomen, sometimes the seeing object might appear in the eyes. When the seeing object is pleasant, then our mind goes to the seeing object. Then we lost noting the rising and falling of the abdomen. When our noting is not strong enough, when our mental energy is not strong enough, instead of noting, seeing, we follow the seeing object, then like the seeing object, then we cannot control it. We cannot control our mind. From the seeing, fantasizing, or thinking would appear. Sometimes sound, sometimes smell, sometimes taste, sometimes the thought take our mind away. So we would find difficulties while we are noting the main object or present object closely. Ketika kita mencatat kembung kempis perut kita, kadangkala kita melihat objek tertentu. Pada saat itu, objek yang kita lihat menyenangkan, maka batin kita akan pergi ke objek yang kita lihat itu. Kita akan kehilangan pencatatan kembung kempisnya perut. Ketika pencatatan kita belumlah cukup kuat, ketika energi mental kita belumlah cukup kuat, maka
Bukanlah mencatat sebagai melihat. Kita akan mengikuti objek yang kita lihat tersebut, menikmati objek yang kita lihat tersebut, tidak dapat mengontrol batin kita. Dengan demikian, maka kita akan melihat kian kemari atau berpikir akan muncul di saat itu. Kadangkala suara, kadangkala bau, kadangkala pengecapan, kadangkala pikiran akan membawa batin kita pergi keluar. Oleh karena itulah maka kita menemukan bahwa sangatlah susah untuk dapat mencatat objek-objek yang ada di saat ini dengan tepat, dengan sungguh-sungguh. As we are instructed in the instruction, when we take note of the present object, trying to take note of as many times as we possibly can. For example, noting the rising and falling, not only one or two notes, taking note of it as many times as we can. When this is a kind of establish our mind by noting the rising and falling of the abdomen. So we are unable to keep our mind on the abdomen for the time being because our noting is not powerful enough yet. The mind is so quick, so we cannot keep our mind on the object for some time. The mind goes here and goes there, so it's not that easy to keep the mind on the present object. We also experience seperti yang diinstruksikan ketika kita mendengarkan instruksi, maka ketika kita melakukan pencatatan kepada objek-objek yang ada di saat ini, ketika kita mencoba untuk melakukan pencatatan terhadap objek-objek yang ada di saat ini, kita mencoba untuk melakukannya sebanyak yang kita mampu. Sebagai contoh adalah melakukan pencatatan terhadap kembang kempis. Bukan hanya melakukan pencatatan sebanyak 1 atau 2 kali pencatatan saja, tetapi pencatatan kembung kempisnya perut itu kita lakukan sebanyak yang mampu kita dapatkan. Setelah kita mampu untuk menjaga batin kita dengan melakukan pencatatan terhadap kembung kempisnya perut tersebut, maka akan mampu, dengan demikian akan membuat kita mampu membimbing batin kita terhadap di area perut tersebut dalam jangka waktu tertentu. Karena batin kita, pencatatan tersebut belumlah cukup kuat dan karena batin kita yang sangat cepat. Oleh karena itu, maka sangatlah susah untuk membimbing batin kita untuk tinggal di objek dalam jangka waktu tertentu. Batin cenderung untuk pergi kian kemari. Tidaklah mudah untuk menjaga batin kita terhadap objek-objek yang ada di saat ini. Kita juga mengetahui, kita juga memiliki pengalaman mengenai hal ini. So when we practice vipassana meditation diligently, we understand nature of our mind or condition of our mind. We try to keep our mind on the present object in order to experience concentration. Through concentration,
concentrated mind to understand true nature of mind and body as they really are. But before experiencing concentration and understanding our mind, it is not that easy to control. We also understand often goes back to the sensual pleasure world, that is sight, sound, smell, taste, and touch. So we experience. Dengan demikian, ketika kita berlatih meditasi vipassana dengan tekun, kita mengerti mengenai sifat alami dari batin atau kondisi dari batin. Mencoba untuk menjaga batin kita terhadap objek-objek yang ada di saat ini, dengan tujuan untuk dapat memiliki pengalaman, memperoleh konsentrasi, untuk mengonsentrasikan batin, untuk mengerti mengenai sifat alami dari batin dan jasmani sebagaimana adanya. Tetapi sebelum mencapai atau sebelum memperoleh pengalaman dari konsentrasi dan pengertian tersebut, batin kita tidaklah mudah untuk dikontrol. Kita juga mengerti bahwa batin kita tersebut sangatlah sering untuk pergi ke kesenangan-kesenangan duniawi, baik dengan penglihatan, suara, bau, pengecapan, ataupun pikiran. Kita akan mengalami hal itu. Kita pun telah mengalami hal tersebut. So the Buddha also taught the condition of our mind, Pandana in Pali, Pandana, Chapala, Duraka, Doni, Waraya. Just now I have already explained. Pandana, throbbing. Throbbing means the mind goes back to the sensual pleasure. We are trying to keep our mind on the object to experience concentration and understanding, but the mind often goes back to the sensual pleasure world. It is not that easy. That's why sometimes if our effort, the mental energy is not strong enough, often goes back to the sensual pleasure world. Just one or two notes of the rising and falling, then the mind goes off, goes everywhere. Sometimes take about for some time, maybe about 5 minutes or 10 minutes. If we are not careful, most of the time the mind goes back to its home, the sensual objects, to the sensual objects. Not that easy. That's why the Buddha taught. Pandana. Chapala means it is not that easy to keep at a place for some time. Duraka, it is hard to cut. Whether or not it is hard, our yogis understand, experience. Not that easy. In the sitting meditation, in the walking meditation, in daily activities, we try to keep our mind, we try to carry our mindfulness, or we try to keep our mind on every occasion, but often goes back to its home, sensual objects. Duraka.
Doni warrior, it is hard to restrain or it's hard to control. These are the condition of our mind, the Buddha taught. Sang Buddha juga mengajarkan beberapa kondisi tertentu dari batin yang dalam bahasa Pali dikatakan sebagai andana, kapala, dunglaba, dan duniwarya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, andana artinya adalah ramai. Dalam hal ini adalah batin kembali kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Kita mencoba untuk menjaga batin kita terhadap objek-objek yang ada di saat ini, untuk dapat memiliki pengalaman mengenai konsentrasi dan pengertian. Tetapi batin kita selalu kembali pulang ke rumah, kembali ke kesenangan-kesenangan duniawi. Jika usaha dan energi mental kita tidaklah kuat, maka batin tersebut akan kembali pulang ke rumah, kembali kesenangan-kesenangan duniawi tersebut. Ketika kita melakukan pencatatan kembung dan kempis, hanya 1-2 kali pencatatan saja yang dapat dilakukan. Setelah itu, batin akan berkelana keluar. Kadangkala mengambil waktu 5-10 menit. Sebagian besar waktu, batin kita akan kembali ke rumah, kembali kepada objek-objek kesenangan tersebut. Yang kedua adalah kapala, atau tidak mudah untuk menjaga batin kita dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah dunglaba, artinya adalah sangat susah untuk diambil atau sangat susah untuk dipegang. Yogi memiliki pengertian dan pengalaman bahwa tidaklah mudah, baik ketika bermeditasi duduk, bermeditasi jalan, ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Kita mencoba untuk menjaga batin kita, tetapi seringkali batin kita tersebut kembali pulang ke rumah, kembali kepada objek-objek duniawi. Yang keempat adalah duniwarya. Sangatlah susah untuk dapat mengontrol batin kita tersebut. Ini adalah kondisi-kondisi dari batin seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ujjong karoti medhavi, a wise. Wise means a yogi who understands the Dhamma clearly as they really are, who distinguishes the Dhamma clearly, correctly, as they really are. That is the meaning of medhavi. Ujjong karoti, makes upright or straight. That means before we distinguish the Dhamma clearly as they really are, we have confusion, we have misunderstanding or wrong understanding. We cannot decide what is right or what is wrong, because our minds are tainted and contaminated. If our minds are tainted and contaminated, we cannot see clearly as they really are. We do not understand what is the mind, what is body. If we do not understand what is the mind, what is body, we simply believe whoever say. So we also believe we are
created by somebody, because our minds are tainted and contaminated. Through vipassana practice, if we practice diligently, we experience all the Dhamma before our mind is clear or pure or fresh. We experience hindrances. Just now, what I explained, the throbbing mind goes back to the sensual objects, seeing, hearing, smelling, tasting. So, kamechanda, sensual pleasure. Then we also experience anger. Then we also experience sloth and torpor, confusion, restlessness and remorse. Before our mind is clear, we experience. That's why we try to get over. We try to put our mental energy in physical energy. Then getting over the hindrances, the mind becomes fresh, or clear or pure. Citta Visuddhi. With the pure mind, then begin to understand what is the mind and what is the body. In this way, yogis, the more they practice diligently, the more they understand the Dhamma clearly. Through their experience, the mind also become upright. That means become humble, no pride, no defilements in the mind. The more they experience, the more their mind is clear and pure, more upright nature. That's why Cittang Karot, Ujjong Karoti Medhavi, the Buddha taught. Uju karoti medawi. Medawi artinya adalah orang yang bijaksana atau yogi. Mereka yang mengerti mengenai Dhamma sebagaimana adanya, yang mampu membedakan Dhamma dengan jelas, dengan benar sebagaimana adanya. Uju karoti artinya adalah membuat menjadi jujur, menjadi lurus. Sebelum kita mampu untuk membedakan Dhamma dengan jelas sebagaimana adanya, maka kita memiliki rasa bingung, memiliki pengertian yang salah, tidak dapat membedakan apakah yang benar dan apakah yang salah. Karena batin kita tidaklah terkonsentrasi, batin kita dalam kondisi yang kompleks. Jika batin kita tidak terkonsentrasi dalam kondisi yang kompleks, maka kita tidak akan melihat dengan jelas realitas tersebut. Kita tidak akan dapat mengerti mengenai apakah itu batin dan apakah itu jasmani. Ketika kita tidak mampu mengerti mengenai apakah itu batin dan apakah itu jasmani, maka kita hanya percaya dengan mudah apapun yang dikatakan. Bahkan kita akan percaya bahwa kita diciptakan oleh sesuatu atau seseorang. Karena batin kita tidaklah terkonsentrasi, batin kita dalam kondisi yang kompleks. Dengan latihan meditasi vipassana, maka jika kita berlatih dengan tekun, kita akan memiliki pengalaman mengenai Dhamma tersebut. Sebelum batin kita menjadi jernih, menjadi murni, menjadi segar, kita mengalami berbagai macam penghalang
seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pada saat kita melakukan pencatatan, maka batin kita, pencatatan tersebut, batin yang mencatat tersebut, kembali kepada objek-objek duniawi, melihat, mendengar, mencium, dan sebagainya, atau kama canda. Kita juga mengalami rasa gelisah dan penyesalan. Rasa malas dan kelambanan pun kita alami. Untuk dapat mengatasi penghalang-penghalang tersebut, maka kita harus mengerahkan energi fisik dan energi mental kita. Dengan demikian, maka batin akan menjadi segar, batin akan menjadi jernih dan murni. Atau dengan kata lain dikatakan sebagai citta wisudi. Dengan batin yang jernih tersebut, maka kita akan mengerti apakah itu jasmani dan apakah itu batin. Ketika yogi semakin berlatih, ketika mereka berlatih dengan tekun, maka mereka akan mampu memiliki pengertian yang lebih dalam lagi mengenai dhamma tersebut. Mereka akan mampu mengerti dhamma dengan lebih jelas lagi. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, dari pelatihan yang mereka dapatkan, mereka juga akan menjadi semakin jujur, menjadi semakin lurus. Mereka akan menjadi semakin rendah hati. Tidak ada kesombongan di dalam diri mereka, tidak ada kekotoran batin di dalam batinnya. Semakin banyak pengalaman yang didapatkan, maka batin akan semakin jernih, batin akan semakin murni, akan sifat alami sebagai sesuatu yang jujur ataupun lurus akan muncul di dalam dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Sang Buddha, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, uju karoti medawi. Usukarawa Dejana, the Buddha gave an example. Usukarawa Dejana, an archer straightening his arrows. As an archer straightened his arrows, olden time archers made themselves what they use arrows. So in a story also, a young Samanera who was disciple of Sariputta Thera, when he saw archers straightening arrows, he wanted to know who they were, what they were doing. So he asked, Venerable Sir, who are they? They are archers. What they are doing, they are straightening their arrows and the crooked bamboo to make arrows. They are straightening the crooked bamboo with fire. So this is the example, the arrow straightening the crooked bamboo, straightening with fire. So we yogis who want to understand the Dhamma, as we have defilements, lobha, dosa, moha, our minds, we cannot say our minds are straightened. We are not sincere or humble unless we attain enlightenment. So we have to straighten our mind with the 4 foundations of mindfulness. 4 foundations of mindfulness. That means, according to the instruction, trying to take note of all of them. Note seeing diligently, note hearing diligently, note smelling diligently, note tasting diligently. Everything is as we are instructed.
Seperti contoh yang diberikan dalam bahasa Pali, uju karowa meda Dijana edana, yang artinya adalah seperti seorang pemanah yang mencoba untuk membuat anak panah. Dengan meluruskan anak panah tersebut, membuatnya menjadi panah, maka dalam cerita tersebut adalah seorang Samanera yang pada saat itu berjalan dengan Sang Buddha. Samanera ini melihat seorang pemanah yang mencoba untuk membuat sebilah anak panah, melakukan menekuk, meluruskan batang bambu, memukulnya, meluruskannya untuk menjadi sebuah anak panah yang baik. Samanera muda ini berkeinginan untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemanah tersebut. Oleh karena itu, maka Samanera ini kemudian bertanya kepada Sang Buddha, "Yang mulia, apakah yang sedang mereka lakukan? Siapakah mereka tersebut?" Sang Buddha menjawab bahwa mereka adalah pemanah yang sedang membuat bilah-bilah anak panah, meluruskan batang bambu yang berlekuk-lekuk dengan menggunakan api, memukul-mukul berulang kali untuk membuat bambu tersebut menjadi lurus, menjadi sebilah anak panah. Meluruskan batang bambu dengan menggunakan api. Dengan demikian juga para yogi yang berkeinginan untuk mengerti mengenai Dhamma. Sebagaimana yang kita ketahui, kita memiliki kekotoran-kekotoran batin, loba, dosa, dan moha di dalam batin kita. Untuk dapat meluruskannya, menghapuskan kekotoran-kekotoran batin tersebut, kita haruslah berusaha untuk dapat memperoleh batang bambu yang baik, seperti ketika kita telah mencapai pencerahan. Untuk mendapatkan batang bambu yang baik, untuk dapat mengerti mengenai Dhamma tersebut, maka kita harus menjaga batin kita, melatih batin kita dengan 4 landasan perhatian penuh. Artinya adalah kita mencoba untuk berusaha mengambil atau melakukan pencatatan terhadap apapun yang kita perhatikan. Sebagai contoh, mencatat melihat dengan tekun, mencatat mendengar dengan tekun, mencatat mencium dengan tekun, mencatat merasakan dengan tekun, ataupun mencatat berpikir dengan tekun. Mencatat apapun objek-objek tersebut, tertarik kepada objek-objek tersebut. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Dhamma Desana malam ini sampai di sini. Jangan harapan semoga para yogi menjadi bahagia dan sejahtera. Semoga para yogi dapat berlatih meditasi vipassana dengan tekun, dapat mengerti dengan Dhamma dengan jelas sebagaimana adanya, dan mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.